A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Yang kami cintai Ibu, Bapak, teman sahabat yang selalu setia datang di kajian Abu Marlo. Tentu ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salam serta salawat kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada keluarga Bapak Wahyudi dan Ibu Kiki Wahyudi yang selalu menyediakan tempat dan semua fasilitas untuk kita dapat belajar bersama dengan Nanda Abu Marlo. Ya, sekali lagi memang Nanda buat kami yang sudah lama belajar dengan Nanda, kurang lebih 20 tahun kali Nanda ya. Lama banget. Udah tua banget ya kita ya. Tapi Nanda masih seperti ini aja. Dan kami juga sepertinya apa yang disampaikan kepada kami itu masih kurang aja Nanda. Ya, kurang diimplementasikan dalam kehidupan gitu maksudnya. Ibu Bapak yang kami cintai, memang ilmunya Nanda ini kalau untuk yang baru agak susah kali terimanya ya, tapi ketahuilah bahwa apa yang disampaikan adalah sesuatu yang benar-benar dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya juga kita ingin lebih banyak lagi mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Nanda Abu. Nanda ini akan menyampaikan mengenai ekstensi kehidupan. Ya, jadi nanti kalau mau ada pertanyaan silakan saja ya. Dan sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Nanda silakan untuk dilanjutkan. Hatur nuhun, terima kasih. Kita boleh tepuk tangan dulu dong buat MC kondang kita ya. Ini kayaknya dimatiin. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, di Palm Bliss Circle ini yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita berterima kasih kepada Sahibul Bait yang menyediakan tempatnya untuk kita sama-sama silaturahim, untuk berkumpul. Hatur nuhun, terima kasih. Dan pagi hari ini seperti biasa kita belajar lagi, kita membuka pikiran dan membuka hati lagi untuk kita terus mengupdate gitu. Awal-awal memang tadi disampaikan udah lebih dari 15 tahun gitu ya. Dan ternyata 15 tahun memang gak pernah cukup karena memang hidup ini dinamis ya Ibu dan Bapak. Dan kedinamisan ini memang tidak bisa kita lawan, maka hidup ini adalah bertumbuh, hidup ini adalah bagaimana kita terus-menerus belajar, tidak lelah untuk mengupdate, dan senantiasa kita tidak bosan gitu ya, untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari, yang senantiasa bukan hanya bertambah pengetahuan, tetapi kita juga melakukan perubahan-perubahan dalam konteks yang namanya kesadaran gitu. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat semuanya?
Alhamdulillah. Udah sarapan? Udah. Kenyang nggak? Belum ya. Nanti kenyangnya siang ya. Kalau kenyang sekarang repot ya. Saya tuh happy kalau di sini Bu Pak. Kenapa? Ini salah satu pengajian yang bapak-bapaknya banyak Bu Pak ya. Biasanya pengajian tuh ibu-ibu semua. Wah ini bapak-bapaknya banyak. Kita tepuk tangan dong buat bapak-bapak ya, keren ya. Jarang loh Bu Pak. Kajian yang bapak-bapaknya banyak tuh, wah jarang banget lah gitu ya. Biasanya kajian tuh isinya emak-emak Pak ya, emak-emak terus gitu. Ya udah, tepatnya nenek-nenek sih ya. Baik, sebelum kita mulai, kita hening sejenak. Saya rasa kita santai dulu, relax gitu ya, supaya bisa hadir utuh di sini saat ini. Karena hari ini kita mau belajar basic, Ibu Bapak. Kadang kalau udah perjalanan ke langit suka lupa membumi gitu ya. Jadi hari ini kita santai-santai, relax gitu. Kemarin-kemarin pembahasan kita lumayan rada berat gitu kan. Tapi hari ini mungkin kita learn back to basic. Setuju nggak Bu Pak? Setuju ya? Kita yang simpel-simpel aja lah hari ini gitu, yang santai, relax gitu. Karena yang terpenting bukan sedalam apa materinya, tapi materinya dikerjain atau enggak gitu ya, kira-kira. Dalam-dalam nggak dikerjain juga buat apa ya? Sekarang tuh saya pakai istilah, orang banyak yang obesitas pengetahuan Bu Pak, banyak tahu, tapi makin pusing gitu ya. Nah makanya yuk kita santai dulu, relax sebelum kita mulai. Kita bisa mensyukuri makanan, nafas, hidup, karena kita lahir. Dan kita lahir itu pasti ada peran serta orang tua. Nah maka yuk di awal kita doa dulu untuk orang tua kita. Kita doa untuk ibu bapak kita sebagai manusia biasa yang pasti punya kesalahan. Mari kita maafkan dan kita lestarikan kebaikannya. Kita doa juga untuk yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan wabil khusus pagi hari ini kita sama-sama dilancarkan dan dimudahkan untuk mendapatkan hikmah, pelajaran, dan kesadaran. Hening sejenak untuk menikmati di sini saat ini khusyuk. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, senantiasa kita lebih rileks, lebih santai, karena belajar yang asik itu adalah belajar yang fokus, belajar yang asik itu adalah belajar yang kita hadir utuh, karena hari ini banyak orang kecanduan terdistraksi untuk tidak fokus Ibu Bapak. Salah satu syarat mutlak mau jadi orang bahagia adalah belajar fokus. Karena kalau nggak fokus, Ibu Bapak duduknya di sini, tapi pikirannya lagi ada di PIM gitu misalnya, di sensi gitu misalnya ya. Dan jangan-jangan fokus ke pelajarannya dari 1 jam, 1 jam setengah, cuma 5 menit gitu. Kenapa? Karena banyak loncat kanan kiri depan belakang gitu. Nah maka kenapa dalam setiap kajian saya sering nanya Ibu Bapak? Karena nanya itu kalau di kapal itu anchor gitu. Setiap ditanya pasti balik ke sini. Setiap ditanya pasti balik lagi ke sini. Dan kenapa saya banyak nanya? Karena saat saya nanya, Ibu Bapak pasti berusaha menjawab. Saat Ibu Bapak berusaha menjawab, setidaknya Ibu Bapak punya waktu untuk ngobrol sama dirinya. Yang jangan-jangan udah lama nggak ngobrol sama dirinya gitu. Yang jangan-jangan yang di dalam tuh manggil terus, ngajak diskusi terus, tapi kitanya abai. Nah jadi sebetulnya kita kumpul di sini bukan untuk siapa-siapa, tapi meluangkan waktu untuk ngobrol sama dirinya. Jadi lebih banyak konteks yang namanya kontemplasi gitu. Ibu Bapak kita setiap hari ngobrol betul ya? Sama siapa paling sering ngobrol Ibu Bapak? Ini jarang yang ngomong pasangan sih, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak, paling sering ngobrol sehari-hari itu sama diri sendiri. Fix. Itulah yang sering disebut dengan yang namanya self-talk.
Jadi kalau self talk kita kebanyakan hal-hal buruk, udah pasti aja muter-muternya di situ-situ mulu gitu. Jadi self talk kita memengaruhi kenyataan atau realitas hidup kita gitu. Nah, ini kita lagi self talk bareng, makanya nanti saya banyak nanya, kenapa akses datang atau akses ke dalam itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Makanya saya paling nggak mau ceramah dan nggak mau dongeng gitu, Bu. Kenapa? Orang datang ke pengajian didongengin, itu nggak mikir biasanya, Bu. Ngeiyahin, nggak ada critical thinking, ya udah aja. Pulang bawa dongeng, bulan depan lupa lagi, gitu. Makanya jadi PA, PA, pengajian abadi, ngaji mulu gitu, quote and quote. Tapi konteksnya adalah lupa bahwa konteks yang namanya kajian ini bukan di sini, tetapi ini latihan ngaji. Bagaimana kita setelah ini kita aplikasikan gitu. Setuju Ibu Bapak? Setuju. Ibu Bapak jadi serius ya. Ini oke ini. Ibu Bapak nggak boleh serius. Kita sungguh-sungguh oke gitu ya. Nah, dan Ibu Bapak perlu gembira ya. Nah, kalau nggak gembira susah belajarnya gitu. Oke. Kita santai aja ya hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol basic ya. Saya mau mengawali pakai satu dongeng nih ya, meskipun dongeng perlu sih gitu. Tapi ini buat analogi aja. Ada orang baru beli TV terbaru keluaran 2025 latest dengan resolusi paling top 8K, Bu. Ya, TV baru. Dia datang ke gerai, pulang bawa TV baru. Begitu nyampe rumah, dipasang. Habis itu begitu dicetek, TV-nya nggak nyala, Bu. Ya, TV-nya apa? Nggak nyala. Padahal tadi apa? Baru. Begitu cetek, saking dia emosinya, dia nelpon customer service. Wah, sambil nada, pokoknya udah dicobain aja. Cetek. Nah, begitu dia telepon, sore lah ya ceritanya. Sore Pak, ini gini, TV saya baru, ini bla 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 bla. Ya, si customer service pasti ngerunut dari hal yang paling basic dulu, Bu, Pak. Pertanyaan dia, Pak, remote-nya udah diisi baterai belum? Cek, udah nih gini. Oh, kalau gitu kita ke ujung ya Pak. Ini paling ujung, paling penting. Ini jangan ngomong dulu rusak, jangan ngomong apa. Coba Bapak periksa TV-nya udah dicolokin ke listrik belum? Gimana sih kamu? Ya jelas udah lah gitu. Udah Bapak cek dulu gitu. Ya. Ternyata begitu dicek kecolok, Bu, ke steker. Marah-marah lagi udah. Tapi stekernya ternyata adalah sambungan. Ibu Bapak tahu sambungan ya? Sambungan di ujungnya lepas. Jadi udah ngerasa nyolok, tapi di sumbernya dia nggak masuk ke listrik. Maka TV-nya nggak nyala. Begitu dia sadar, tutup telepon, udah tit. Nah, si customer service, si Bapak lupa nyolok nih gitu kira-kira. Nah, apa sih maksud cerita saya? Kita sibuk sama drama, jangan-jangan semua apa yang kita pusingin hari ini cuman gara-gara satu, kita lupa nyolokin listrik gitu, Pak. Jangan-jangan kita sekarang ribet sama segala sesuatu, jangan-jangan kita nggak terhubung gitu. Nah, saya pakai analogi ini supaya nanti kita ngerti bahwa keterhubungan itulah yang disebut dengan yang namanya keterhubungan kepada Allah. Dalam tradisi Islam, keterhubungan sama Allah itu namanya sholat. Keterhubungan sama Allah itu adalah bagaimana kita stay connected kepada sumber gitu. Jadi hari ini orang bisa menjalani kehidupan dengan dramanya, tapi nggak benar-benar hidup gitu. Makanya saya sering bagi dua nih. Ada orang yang bangun, ada orang yang sadar. Apa Bu Pak yang satu tadi? Yang satu lagi? Ibu Bapak sekarang lagi bangun atau lagi sadar? Ya, karena bangun belum tentu sadar. Belum tentu. Jadi ngerasa TV paling baru, aplikasi paling baru, tapi sumbernya nggak dicolokin, Bu, Pak. Nggak bisa nyala gitu. Nah, nanti saya akan kaitkan. Itulah kenapa kita perlu untuk selalu mengadakan yang namanya, kalau bahasa kerennya itu disebut self-inquiry. Penyelidikan diri. Mengapa? Silakan. Yang jangan-jangan selama ini kita sibuk melakukan aktivitas-aktivitas drama,
tapi lupa ternyata nggak nyolok ke sumber listriknya gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip ya? Nah, pembelajaran-pembelajaran ini adalah pembelajaran untuk ngecek sambungannya tetap nyolok atau enggak gitu. Alirannya tetap ada atau enggak gitu. Karena Bu, Pak, nih ya, satu lagi. Ada orang yang usianya 90 tahun, tapi dia udah mati sejak umur 40, baru dikuburnya umur 90 tahun. Jadi sejak umur 40, dia udah mati dalam tanda petik. Kenapa? Orang yang mati di dalam Al-Quran adalah orang yang muter-muter di dunia. Orang yang hanya sibuk dengan drama hidupnya, tapi dia tidak bisa menikmati hidupnya gitu. Sehingga boleh jadi usianya panjang, tapi nggak benar-benar hidup dalam tanda petik. Maka nanti kita akan ngerti, kita bisa ada bangun, atau kita bisa dalam kondisi sadar. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Simpel kan gitu ya? Kita bahas yang simpel-simpel gini aja nggak apa-apa ya? Aduh diam gini Ibu Bapak, oke ini? Oke, ini urusan listrik jadi diam gini ya. Mudah-mudahan kita kesetrum Bu, Pak ya. Nah, kalau kesetrum itu biasanya bangun. Nah, sekarang saya mau balik dulu begini. Saya mau selalu membagi dua dulu karena kita back to basic. Ada yang namanya hidup, ada yang namanya drama hidup. Ya. Jadi, mana yang sering dikasih makan, itu pasti yang akan membesar. Coba kita renungin sama-sama ya Ibu Bapak. Kira-kira Ibu Bapak dalam keseharian yang lebih sering ngasih makan hidup atau ngasih makan drama hidup yang mana? Ya ngaku aja nggak apa-apa Bu Pak ya. Makanya jangan heran kalau hidupnya penuh drama. Jadi orang yang memberi nutrisi drama hidup, dia jangan-jangan tidak lagi hidup. Nah, drama hidup dalam perspektif Quran itu sering disebut dunia. Makanya di surat 57 ayat 20, 21, 22, 23, kehidupan di dunia ini hanyalah permainan. Iya. Bu, Pak, ayo dong, ini cuman permainan, nggak usah baper-baper amat lah gitu. Santai aja. Only game. Tapi ada tapinya. Memang ini permainan, tapi kita nggak bisa main nggak bisa. Sip ya? Berarti kalau kita lagi ada di dalam permainan, nggak bisa enggak. Perlu ngerti aturan-aturan main. Nggak bisa enggak gitu. Ya masa sih mau main basket yang ngerti aturan basket, bolanya ditendang? Ya pelanggaran. Masa sih mau main sepak bola, bolanya dipegang? Pelanggaran. Berarti pelanggaran-pelanggaran hidup yang akhirnya kita muter di drama hidup, itu gara-gara cuma satu, nggak ngerti aturan hidup. Gitu. Betul nggak Bu Pak? Nggak ngerti cara main hidup tuh gimana gitu. Pokoknya sakarepku lah gitu kalau kata orang Jawa. Mau aku aja gitu. Maka hidup ini dia punya rules-nya sendiri. Hidup ini punya aturannya sendiri. Nah, drama hidup punya juga keinginan untuk dipenuhi terus gitu. Maka Ibu Bapak, sorry to say, dalam kehidupan kita yang akan menang adalah aturan hidup, bukan keinginan kita terhadap hidup gitu. Setuju nggak Bu Pak? Oke ya. Berarti kalau kita nggak pernah tahu aturan hidup, maka hidupnya pasti penuh dengan drama. Drama terus. Susah mulu gitu. Dalam artian, berarti kata kuncinya adalah kita perlu ngerti aturan hidup supaya lepas dari drama hidup. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, salah satu jembatan untuk aku tahu aturan hidup itu namanya agama. Agama itu dari kata A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Berarti agama itu supaya saya nggak kacau. Kenapa?
Karena inti dari aturan hidup, kata kuncinya cuma satu, harmoni. Selaras, seimbang, balance. Berarti orang yang menggunakan agama untuk mengharmonisasi hidup, dia sedang menjadikan agama sebagai jembatan untuk bisa hidup dalam keselarasan. Sekarang saya mau nanya ibu bapak, maaf banget ya, maaf nih. Kira-kira kalau ada orang korupsi itu lagi melakukan keselarasan atau melawan keselarasan? Jelaslah merugikan. Oke? Sekarang saya tanya, ada nggak orang beragama tapi korupsi? Jangan banyak lah, nggak enak, ada aja. Ya. Berarti kalau orang beragama terus korupsi, yang bermasalah agamanya atau orangnya? Orangnya. Agama tuh nggak pernah salah. Jadi nggak bisa begitu korupsi, oh ini agamanya apa? Oh Islam tuh emang. Nggak bisa. Agama selalu suci, yang nggak beres tuh orangnya. Sip ya? Berarti pertanyaan saya, agama ini adalah jembatan untuk harmoni. Jadi kalau menggunakan agama tapi tidak harmoni, nah ada apa gitu? Kok orang beragama tapi tidak ada harmonisasi? Yang jangan-jangan lupa menjadikan agama hanya sebagai jembatan. Ibu Bapak, ini kita pemanasan dulu ya. Nah, belum mulai, belum. Pemanasan dulu, warming up. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Saya mau pakai premisnya dulu supaya nanti kita dapat premisnya, kita nggak keluar kemana-mana gitu. Satu, hidup itu kata kuncinya harmonisasi. Yang membuat tidak harmoni adalah dramanya. Oke? Berarti pertanyaannya, kalau sekarang hidupnya ngerasa nggak oke, nggak harmoni, berarti hidupnya penuh drama. Cuman suka nggak mau ngaku aja sih gitu. Enggak kok. Yang kadang-kadang, maaf nih, lupa juga menjadi agama ini untuk menjadi hidup. Sehingga yang bahaya, tidak bisa menempatkan mana tujuan dan mana jembatan gitu Bu. Berarti pertanyaan saya, hidup untuk beragama nggak kira-kira? Atau agama untuk hidup? Diam gini Ibu. Hah? Kita dilahirkan untuk beragama atau untuk hidup? Untuk hidup kan? Agama adalah cara aturan untuk hidup. Berarti agamanya jembatan atau titik sampai? Jembatan. Jadi kita bukan quote and quote ya. Bukan hidup untuk beragama, tetapi menggunakan agama untuk hidup. Nah sekarang jangan-jangan menggunakan agama jadi banyak drama. Sok Ibu Bapak, saya mau nanya ya, kita ngomong fakta ya. Maaf nih. Bisa nggak orang beda agama jadi marah-marahan, saling mengkafirkan, merendahkan, saling menerakakan? Bisa begitu nggak? Kira-kira harmoni nggak tuh? Enggak. Betul nggak? Berarti semua problematika dalam hidup adalah ketika kita tidak tepat menempatkan sesuatu. Nah, gitu kira-kira. Betul? Dalam tradisi Islam, tepat menempatkan pada tempatnya itu namanya halal. Apa Bu? Jadi halal itu adalah aku tepat menempatkan pada tempatnya. Kalau saya nyimpan topi di kepala, tepat nggak? Halal baru namanya. Kalau saya nyimpan sepatu di kaki, tepat nggak di bawah? Tepat. Berarti yang bahaya adalah ketuker, topi disimpan di kaki, sepatu disimpan di kepala. Mana jembatan, mana titik sampai, mana tujuan, mana jembatan, nggak tepat gitu. Maka orang yang melakukan tepat guna sesuai dengan tempatnya disebut orang yang soleh. Yang apa Bu Pak? Soleh. Soleh itu tepat guna. Makanya beramal soleh.
Awas ya ibu bapak, ini kadang-kadang pulang pengajian, aduh aku solehah banget, belum. Pengajian tuh nggak bikin kita soleh, enggak. Pengajian tuh nggak bikin kita solehah, enggak. Cuman mendapatkan pengetahuan untuk tetap jadi soleh. Karena kesolehan itu adalah dampak dari yang namanya perilaku gitu. Oke ibu bapak? Dapat ya? Ibu? Ya. 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 Tidak mengikuti gitu? Ya. Ya. Mungkin dia kesel aja kali Bu. Oke, gini. Saya bilang ini adalah suatu jalan aja. Suatu jalan gitu. Karena apapun jalan esensinya, nanti kita bicara dalam konteks yang namanya ujungnya ke sini gitu. Kira-kira gampang dulu begitu gitu ya. Oke. Masih ada Bu? Ya. Tadi apa namanya? Halal tadi ya. Ya. Topi untuk kepala. Tuh. Tapi misalkan kepalanya nomor 7, topinya nomor 8 misalkan ya. Kan nggak pas itu ya. Betul. Begitu juga untuk sepatu. Betul. Nah ini bagaimana nih? Nah, pasnya. Makanya halal itu tepat guna, tetapi nanti kita masuk menjadi orang yang ma'ruf, Pak, baik dan benar. Tepat guna, tepat ukuran, presisi gitu. Ma'ruf itu ya. Ma'ruf namanya. Makanya baik dan benar. Contoh. Dalam konteks ini kita sering sebut dengan yang namanya amal soleh. Ibu bapak pernah dengar kata amal soleh nggak? Nah, sering diartikan dengan gampang banget dengan berbuat baik. Nggak salah sih, nggak salah. Tetapi amal soleh itu adalah melakukan perbuatan yang tepat guna. Berarti kalau tepat guna, presisi, pas. Contoh, kalau ada orang jatuh ke sumur, saya mau nolong. Perlu beramal soleh nggak? Iya, amal solehnya jangan ngasih 500.000. Dia nggak butuh uang saat itu. Dia butuh tali. Mas mau nolongnya nih 500.000. Ya, gue pengen naik gitu. Perlu tali. Berarti yang beramal soleh ngasih 500.000 atau ngasih tali? Nah gitu. Nah itu halal, beramal soleh, ma'ruf gitu kira-kira. Gitu Pak. Halal, amal soleh, ma'ruf. Betul. Mantap. Betul. Syukur. Paham ya? Dapat ya? Nah, nanti ini insya Allah menjawab pertanyaan Ibu tadi tentang eksistensi agama gitu. Betul Ibu Bapak, saya mau kita ngomong fakta boleh ya? Di masa ini, 5-7 tahun belakangan ini, tingkat ateisme di Arab naik drastis Bu Pak. Tingkat ateisme, Ibu Bapak boleh cek. Dan yang menarik lagi, justru negara yang paling bahagia adalah negara yang tidak menganggap agama itu penting. Justru negara yang menganggap agama itu penting, justru tingkat kebahagiaannya rendah gitu Bu. Makanya saya selalu mengatakan ulang-ulang bahwa, maaf ya, Indonesia itu negara paling religius nomor 2 sedunia, tapi tingkat korupsinya tinggi gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, yang tadi saya bilang, jangan-jangan bukan agamanya yang bermasalah, tapi marketing agamanya yang nggak asik gitu. Yang jangan-jangan memperkenalkan agamanya tidak relevan, nggak masuk akal, nggak bisa masuk ke dalam kekinian, yang akhirnya apa? Jangan lupa ya, semua kita, let's say, saya mau belok dulu dikit nih. Ibu bapak, beda nggak antara Islam dan agama Islam? Beda nggak? Beda. Orang yang beragama Islam belum tentu Islami, belum tentu. Clear ya? Sehingga nanti kita ngerti bahwa konteks yang namanya jembatan ini adalah jalan untuk kita menjadi, karena kenapa? Agama itu identitas, Islami itu adalah value-nya gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Sehingga nanti kita ngerti bahwa konteks manusia itu ada di value-nya, konteks hidup itu ada di value-nya, tidak terletak pada identitas gitu.
Sehingga ibu bapak mohon maaf nih ya, dulu ketika agama adalah jalan orang untuk menemukan hidup, menemukan Tuhannya, sekarang agama terdegradasi gitu. Akhirnya jadi apa? Institusi. Jadi kelompok gitu. Terus sekarang banyak-banyakan umatnya. Padahal sekarang pertanyaan saya, agama ini urusan private, urusan publik? Private. Urusanmu sama Tuhan gitu. Sehingga kalau ini adalah urusan private, nah, ya maaf ya saya bicara to the point aja. Boleh jadi masyarakat kita nggak bisa bedain mana urusan private, mana urusan publik gitu. Justru malah rese sama urusan private, urusan publik nggak diurus gitu kira-kira. Lagi. Jadi, Coba Pak. Ya kedengaran Bapak. terima kasih. Jadi tadi ini sebelum jauh, Beb, ini apa namanya, beragama tapi nggak dapat hidup, nggak connect ke sana ya. Tuh, Pak, agama tapi korupsi, Pak. Jadi intinya tuh saklar tadi ya. tuh, Jadi kalau saklar sip semua. sip. Yes. Jadi mau kemana saklar harus mantap dulu. Betul. Syukron. Wah, mantap. Sip ya. Mantap. Syukron. Kalau syukron jawabnya apa ya? Sami-sami kalau kata orang Sunda ya. Iya. Jawabnya afwan. Afwan itu kan maaf. Ya. Jadi maksudnya apa nih? Jadi apa maaf tuh Bapak? Ini bukan hak gue. Bukan milik gue. Iya. Milik Allah. Iya. Maaf bukan punya gue. Apa gitu apa gimana? Oh nggak tahu, saya bukan orang Arab Pak, jadi saya nggak ngerti. Saya mah hatur nuhun aja Pak, gitu cukup ya. Nggak usah jadi syukron gitu. Saya sih, saya. Ya daripada kita ngomong yang nggak ngerti ya Pak ya. Kan bahasa Arab. Iya. Loh, Quran bahasa Arab. Kenapa Quran bahasa Arab? Karena nabinya orang Arab. Berarti Quran itu urusannya dari bahasanya atau dari esensinya? Esensi. Ibu bapak, kalau Nabi Muhammad lahir di Garut ya, Quran pasti pakai bahasa Sunda fix. Gitu. Ingat ya, kita tidak disuruh menjadi Arabi, tapi kita disuruh menjadi Islami, gitu kira-kira. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, kan nyaman-nyamannya aja gitu. Makanya kan betul Pak, ada satu statement bahwa nanti di alam kubur pertanyaannya pakai bahasa Arab. Pernah dengar gitu nggak? Tapi tenang aja, sekarang udah ada Google Translate, aman. Ya, tenang. Dulu kan belum ngerti masalah gitu. Oke? Dapat ya Pak ya? Sip. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara variabel ini gitu. Kenapa? Ujung pangkalnya yang perlu nanti kita renungkan itu cuma segitiga sama sisi ini aja. Satu aja. Karena kita bahasannya dalam tradisi Islam, saya pinjam dari tradisi Islam. Di Islam itu ada 3 poin besar, 3 pilar besar. Satu, hablum minallah, itu satu. Oke? Yang kedua, hablum minan nas. Minan nas. Nas itu artinya apa Bu? Manusia. Jadi hablum minan nas atau hablum minal basyar, yang mana? Basyar itu kan orang artinya. Minanas. Berarti pertanyaan saya, konteks manusia dan orang beda nggak kira-kira? Hah? Beda. Apa bedanya? Manusia general. Kalau orang? Ini orang semua bukan? General dong. Bener Pak, kalau nggak general, kapten. Gini. Yang disuruh puasa itu orang apa manusia? Nah, ini suka aneh-aneh lagi nih. Bu, kita udah 15 tahun loh. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Hai orang nggak ada. Hai, sok cek di Qurannya. Yang disuruh puasa, hai manusia beriman atau hai orang-orang yang beriman?
Jadi yang disuruh puasa orang apa manusia? Oh nggak gitu barusan jawabannya. Nah, tapi yang disuruh takwa adalah berarti ada bedanya nggak? Pasti. Kenapa? Orang itu yang sibuk tadi tuh, tapi belum nyolok, gitu namanya orang. Penting. Kalau udah nyolok namanya manusia. Paham? Oke? Sekarang saya tanya, sumber listriknya sama nggak? Sama. Makanya disebut lah. Semua berasal dari sumber yang sama. Bu, ini tetangga nih semua gardu listriknya dari PLN yang sama. Cuma nanti beda wattnya, beda pemakaiannya, beda billnya, gitu nggak kira-kira? Tapi sumbernya sama nggak? Sama. Sekarang saya tanya, kalau kita ngerti sumbernya sama, berarti esensi ujung pangkal pusatnya sama. Terus kenapa pada berantem coba sekarang? Karena nggak kenal diri. Karena nggak paham. Kenapa? Karena dari lahir kita semua suka nggak suka, mau nggak mau lahir dalam drama hidup. Oke Bu? Iya. Polos, tapi begitu lahir langsung dikasih tahu sama ibunya, sama bapaknya, lingkungannya, dogma, narasi, cerita, dongeng, betul nggak? Yes. Jadi sejak lahir aja kita udah ditipu sama dunia gitu. Lah ibu bapak yang ngasih nama kita siapa? Milih sendiri nggak? Enggak. Agama milih sendiri nggak? Enggak. Keturunan milih sendiri nggak? Enggak. Berarti ditempelin nggak kira-kira? Berarti begitu lahir udah dikasih drama keluarga, betul nggak Bu? Begitu lahir udah dikasih narasi. Makanya konteks perjalanan kita membebaskan diri dari drama menuju kepada hidup yang sesungguhnya gitu. Itulah dalam perspektif di surat 5 ayat 16, zulmatin, gelap, ilan nur, menuju kepada cahaya. Sampai sini oke? Dan kalau kita mulai ngerti ini, berarti tiap orang dramanya beda-beda nggak? Programnya beda-beda nggak? Ya udah ngerti aja. Dia gitu, aku gini. Dan salah satu sistem strukturnya manusia nggak bisa ngatur, nggak bisa ngerubah siapa-siapa, udah gitu aja. Sehingga alih-alih kita menilai dan merendahkan, tapi kita lebih mengerti dan memaklumi, itu hidup akan lebih bahagia gitu Bu. Drama sih, iya, on and off Pak, on and off. Tapi kebahagiaan itu diciptakan nggak kira-kira? Iya. Dilatih nggak kira-kira? Iya. Tapi kalau saya mending banyak drama bahagianya daripada drama sedihnya gitu. Karena yang menciptakan semua kehidupan kita, drama kita, narasi kita, bukan orang lain. Sementara begitu lahir kita langsung dijejelin narasi nggak? Langsung dikasih tahu ina itu. Akhirnya apa? Tiba-tiba kita jadi orang yang langsung percaya. Betul nggak Bu Pak? Itu namanya believer. Nah gini ya, oke. Nah gini ya, oke. Nah gini ya, oke. Udah aja. Yang jangan-jangan kita menghidupi kepercayaan orang lain yang kita anggap itu benar gitu. Dan yang bahayanya nggak pernah menelaah sendiri, nggak pernah menyaksikan sendiri, nggak pernah mencari sendiri. Pokoknya begitu aja. Contoh, saya belum makan kue ini nih ibu bapak. Terus saya bilang sama ibu bapak kue enak banget. Bisa percaya nggak ibu bapak? Bisa percaya nggak? Bisa. Apalagi yang ngomongnya figur otoritas, ahli di bidang kue, ambasador pastel. Ibu sekarang saya mau nanya, produk yang dibeli sekarang datang dari marketing iklan nggak? Yang ngomongnya ambasador nggak? Kita beli gara-gara tertarik, kelihatannya enak, betul nggak Bu? Yes. Tapi saya mau tahu itu enak atau enggak, kira-kira gara-gara omongan si ambasador ini atau ngalamin dulu? Ngalamin. Mengalami namanya seeker di sini. Pencari.
Nah ibu bapak maaf ya, kalau kita ngomongin dalam distribusi manusia, 80-90% memang believer sih. Seeker itu nggak banyak. Yang kebanyakan itu pokoknya nerima aja udah. Makanya Quran selalu menggarisbawahi gunakan akal. Karena kenapa? Kepercayaanmu belum tentu selaras dengan kenyataan hidup. Ketika kita berpegang kepada kepercayaan yang kenyataannya nggak cocok sama kepercayaan, udah pasti susah happy aja udah. Stres, depresi, anxiety terjadi karena kenapa? Keyakinanku ingin terjadi. Ibu bapak dalam hidup ada masalah nggak? Oh. Kalau yang ngomong banyak berarti stekernya belum nyolok, udah gitu aja. Coba. Informasi atau jangan nasihat dari orang tua. betul. Tapi kadang-kadang kita, wah ini nggak benar ini. Betul. Jangan diikutin, Pak. Jangan diikutin lah. Iya. Doraka kan konsep ya. Ulang-ulang. Ini bagus pertanyaannya. Silakan. Ya. Kita sebagai anak itu sering diberi nasihat oleh orang tua, Ya. ya kan? Ya. Kalau kita tidak mengikuti nasihat orang tua, itu dianggap durhaka. Betul. Meskipun kadang-kadang nasihat itu tidak pas. Tuh. Kita ngomong doraka ya, Pak ya? Iya. Nih, contoh. Kita pakai definisi dulu ya, supaya sama dulu nih. Doraka adalah anak yang nggak mau ngikutin bapak ibu bapaknya, betul ya Pak ya? Deal ya Pak ya? Iya. Deal ibu bapak? Deal. Kita ngambil contoh yang paling langsung top aja, boleh ya? Ibu bapak waktu sholat baca atahiyat, bawa nama Ibrahim nggak? Ih, kok diem? Iya dong, atahiyat terakhir. Gimana bacanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Ibrahim dibawa nggak? Kenapa dibawa Ibrahim? Udah pokoknya gitu aja dulu ya, biar cepat ya. Udah pokoknya dari dulu gitu aja, nggak apa-apa. Nah, tapi pertanyaan saya, kalau itu disebut-sebut, berarti ada yang penting nggak di situ? Ada. Makanya ada uswah disebutnya. Uswah itu apa? Ada teladan. Nah, yuk sekarang kita lihat nih. Makasih Pak, pertanyaannya bagus banget. Kita ngambil contoh antara Ibrahim sama bapaknya. Ya. Bapaknya Ibrahim siapa namanya Bu? Azar. Pak Azar. Ya. Ibunya Ibrahim siapa? Ibu Azar, benar. Ya, udah nggak usah tahu juga nggak apa-apa sih, ya udahlah ya. Sip. Azar punya anak namanya Ibrahim. Ya. Nah, tadi pertanyaan Bapak, kalau anak nggak manut sama bapaknya disebut doraka. Sekarang saya tanya, Ibrahim manut nggak sama bapaknya? Ngikutin nggak? Nah, sembah berhala ya, kata Pak Azar. Ibrahim ngomong, sorry Pak, Tuhan aku nggak itu. Betul nggak? Ini pelajaran bukan kira-kira? Yes. Pertanyaan, ketika Ibrahim menolak ngikutin bapaknya, yang kita sekarang panggil di dalam sholat, bapaknya Ibrahim atau Ibrahimnya? Nah, berarti di kasus ini, maaf ya, yang benar di mata Allah bapaknya atau anaknya? Jadi sekarang pertanyaannya, kalau ada anak durhaka, bapaknya bisa durhaka nggak kira-kira? Nah gitu. Berarti, maaf nih, orang tua tidak didesain untuk diikuti sama anaknya.
Karena orang tua cuma lahir lebih dulu, pengalamannya lebih banyak, tapi belum tentu lebih benar. Terus yang kita ikuti siapa ini? Nah, berarti ketika Ibrahim ini menolak bapaknya karena dia mulai masang stekernya langsung ke colokan listrik gitu kira-kira. Gitu Pak kira-kira. Yang artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita nggak mungkin lepas dari siklus ini. Nyolokinya juga nyolokin tapi keliru. Gitu ya. Mungkin. Atau mungkin setengah nyoloknya Pak, nggak nyala-nyala amat gitu. Atau sering ngejepret Pak, cetek gitu. Bisa. Paham ya? Sip ya? Jadi ibu bapak sekarang kalau anaknya mulai nggak mau nurut sama ibu bapak, syukur. Kenapa? Jangan-jangan dia lagi menemukan jalan kecolokan yang asli gitu. Nah tadi bapak ngomong jangan, ibu bapak selalu mau ngulang-ngulang. Sorry to say, nggak akan ada anak, orang, siapapun berubah karena sering dikasih wejangan. Nggak ada bu. Nggak ada orang berubah karena sering dikasih ceramah. Karena kenapa? Perubahan itu datang dari kesadaran. Nah memang si ego orang tua ya begitu sih. Sehingga kalau kita ngerti dalam struktur ini, baik bapak maupun anak, dua-duanya adalah teman bertumbuh. Sementara gitu dulu Pak. Sip ya? Jadi bagus banget Pak, makasih banget Pak pertanyaannya. Jadi yang kita ikutin siapa? Udah nyolok aja tuh ke situ gitu. Sementara belum tahu colokan fixnya, ya udah yang ada diikutin dulu, it's okay. Tapi sebisa mungkin, yuk kita beradaptasi dari wilayah believer menuju seeker gitu. Ibu bapak maaf ya, rukun Islam dulu nih ya, itu disuruh percaya atau disuruh bersaksi? Saksi. Berarti kalau disuruh bersaksi, disuruh ngalamin langsung nggak? Iya. Maka jadikanlah semua apapun yang datang dari eksternal kita sebagai informasi, tapi kebenaran sejati bukan informasinya, tapi aku mengalami langsung gitu. Oke sampai sini? Oke. Sip ya? Nah, kenapa tadi saya mengawali dari awal konteks tentang hidup dan drama hidup? Berarti mau nggak mau, tumpukan drama hidup kita ini banyak banget nggak? Banyak. Dari mana datangnya? Kebanyakan dari orang lain. Dan drama yang paling kenceng, paling dalam, paling menyakiti, paling melukai itu adalah drama yang datang dari orang tua. Udah nggak ada lagi bu. Orang tua di sini siapapun yang membesarkan kita gitu. Karena kenapa? Mereka yang memberikan input ke kita. Makanya drama besar dalam hidup nggak pernah jauh. Semua ujian, semua pembelajaran adalah orang-orang terdekat. Udah gitu aja. Toh nih, ibu bapak pernah dengar kisah Adam, anaknya satu bandel, pernah dengar nggak? Bunuh-bunuhan Habil Kabil, betul? Nah, turun ke siapa? Nuh. Istrinya ngikut Nuh nggak? Anaknya pusing. Ibrahim ribut sama bapaknya, betul nggak? Musa sama bapak tirinya. Berarti dari zaman Adam sampai sekarang semua problematika hidup nggak pernah jauh, selalu datang dari orang-orang terdekat, wabil khusus pasangan dan anak. Udah nggak ada lagi. Jadi sekarang kalau curhat, Kang, saya tuh punya masalah keluarga. Ya elah, dari Adam juga udah gitu kali gitu. Udahlah, nggak usah paling ngerasa menderita dengan permasalahan keluarganya. Kenapa? The real. Nah, saya mengganti kata-kata masalah dengan tempat bertumbuh. Karena ibu bapak rumusnya ya, kita hanya akan disakiti sama orang yang kita sayang. Udah nggak ada lagi bu. Kenapa? Karena kalau nggak ada attachment itu nggak akan disakiti, nggak bisa.
Sebaliknya, hanya diri kita yang bisa membuat kita menyayangi diri sendiri yang tanpa embel-embel. Jadi kalau kita berharap sama eksternal, udah aja. Maka dalam perspektif Islam sering disebut, carilah hanya ridho Allah. Tapi kalau ridho Allah ini nggak ngerti mekanismenya, jadi cuman kata-kata gitu loh Bapak, mencari ridho Allah. Ridhonya nggak tahu, Allahnya nggak tahu. Ridhonya cuman dengar, Allahnya konsep. Nggak bersaksi dia. Padahal tiap sholat ngomong, aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Tiap hari ngomong gitu nggak? Iya. Terus udah bersaksi belum? Ih, diem. Oh, lumayan. Jawaban paling asik sih, lumayan. Oke ya. Aduh, oke, ini ibu bapak nggak? Sip, mantap. Nah, ya. Nah, maaf, Pak, bentar. Ini kenapa pertanyaannya durhaka terus ya? Aduh, Bulan lalu kan ada tuh yang tentang durhaka. Nah, saya mau tanya. tukar coba. Pakai ini deh. Sip, udah Bu. Iya. Berarti kan kalau ada anak durhaka sama orang tua, ada ke orang tua itu durhaka kepada anak, contohnya gini, maaf saya mau hanya bukan apa, saya suatu perceraian gitu ya, Kang Abu, apakah itu orang tua durhaka kepada anak karena anak merasa tersakiti, anak merasa kehilangan sosok dari salah satu orang tua, itu gimana itu ya, Kang Abu? Ya, gini Bu, gini. Tolong lihat antara orang tua sama anak dua individu yang berbeda. Kalau anaknya nyolok ke listrik, mau orang tuanya cerai atau enggak, nggak ngaruh buat dia. Karena anak ini selalu menjadi quote and quote korban yang diinstalkan, tetapi dia nggak bisa nyalahin instalan apa yang didapatkan dari orang tuanya. Dia punya kemampuan untuk merubah, gitu. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Saya selalu mengatakan gini, divorce is a new hope. Cerai itu adalah harapan baru. Maka cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi bisa jadi berhenti saling menyakiti. Gitu. Nah, saya pakai penelitian sedikit Bu. Ini supaya kita ngerti ya. Ada salah satu peneliti psikolog terkenal namanya Daniel Amen. Dia bilang, anak yang ada di lingkungan orang tuanya yang gak damai, karena dia tidak memilih cerai karena pengen anaknya selamat, itu jauh lebih menderita daripada orang yang pisah terus jadi lebih damai gitu. Itu beda cerita. Kenapa gak cerai? Saya milih supaya demi anak. Gak bisa. Dia tiap hari ngelihat orang tuanya berantem, jauh lebih menyakitkan daripada pisah, dan dia lebih damai gitu. Meskipun abis ini bukan berarti cerai boleh, enggak juga. Itu last option. Maka ibu bapak maaf nih. Urusan cerai itu bukan urusan listrik, tapi urusan program TV-nya. Karena kenapa? Urusan cerai dan urusan berkeluarga atau tidak cerai itu hanya urusan paper. Secara kontekstual, sorry to say, ketika bilang, oh kita nggak cerai, tapi nggak harmoni gitu, sama aja. Gitu Bu. Tapi ya balik lagi ya ibu bapak, maaf banget ya, tidak ada orang tua yang bisa menolak untuk melukai anaknya, tuh nggak ada. Pasti kok, udah gitu aja. Pasti. Makanya kalau ibu bapak pernah dengar inner child, setiap orang tua itu pasti mewarisi luka terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena orang tua melakukan apapun ke anaknya 98% nggak nyolok. Alias apa? Kebiasaan, habits gitu. Makanya kakeknya ngasih kebiasaan ke anaknya, anaknya ngasih kebiasaan ke cucunya. Ini segaris keturunan, problemnya itu mulu nggak beda-beda. Karena programnya sama gitu. Berarti pertanyaan besarnya kalau ini kakek, ini anak, ini cucu, dia ngasih program yang sama. Tugas kita breaking old program, kasih program yang baru buat garis keturunan berikutnya gitu. Inilah yang dilakukan Ibrahim. Pak, sorry ya, saya nggak mau anak cucu keturunan saya nyembah berhala. Saya punya cara sendiri, saya mau nyembah Allah. Akhirnya apa? Ibrahim mengajarkan itu ke anak-anak dan ke cucu-cucunya. Nah, sekarang saya tanya,
Kita pasti punya luka nggak Bu Pak? Iya. Pasti. Pertanyaan saya, begitu kita terluka, harus nyalahin orang tua nggak kira-kira? Nggak bisa. Tugas kita untuk menyembuhkannya. Karena luka yang diberikan orang tua ke kita, itulah PR hidup kita sebenarnya. Jadi kita nggak bisa nyalahin. Contoh, ya contoh nih. Bu, makasih Bu, pertanyaannya jadi relevan banget. Beberapa hari yang lalu, saya diundang sama satu instansi di Jakarta. Kenapa saya diundang? Karena salah satu pegawainya bunuh diri di kantor, Bu. Dan itu Gen Z. Usianya 26 tahun, psikolog lagi. Dia suicide, BD. Yang menarik nih, urusan antara orang tua sama anak, sekarang yang terjadi adalah gap war atau yang disebut perang generasi. Ibu bapaknya kolonial, anaknya milenial misalnya. Cucunya Z atau Alpha. Terjadi perbedaan generasi nggak kira-kira? Iya. Makanya ibu bapak sekarang maaf ya. Gen Z itu disebut generasi stroberi. Lemah mentalnya, bla bla bla. Tapi jangan lupa, mereka ada karena didikan ibu bapaknya, betul nggak Bu Pak? Betul. Iya. Berarti kalau Z kayak gini yang bermasalah siapa? Enggak, bapaknya. Nah yang lucu ibu bapak, begitu pada datang ke psikolog, salah satu hasil dari apapun konteks yang namanya result dari terapinya, apa coba Bu Pak yang sangat menarik? Yang perlu diterapi bukan anaknya tapi ibu bapaknya ternyata. Gitu. Nah jadi pertanyaan besarnya, bagaimana kita akan konteks kalau masuk ke topik kita nyolok, kalau kita tidak memiliki yang namanya kesadaran. Karena kalau orang nggak sadar, dia cuma bangun. Berarti kalau dia nggak sadar, dia cuma ngikutin kebiasaan, tradisi, pokoknya, dogma, doktrin. Gak ngerti Bu Pak, udah pokoknya dari dulu gitu aja. Nah Ibrahim nggak mau gitu kalau tadi bicara. Pak sorry ya, udah nggak relevan sekarang, udah nggak zaman. Karena nanti kita ngerti bahwa dalam konteks kehidupan selalu kata kuncinya adalah dinamis. Gitu. Nah makanya sekali lagi kalau tadi kita ngomongin tentang religion, sorry ibu bapak maaf banget, semua quote and quote ya, agama itu selalu pure, yang bermasalah pasti penganutnya. Ya. Jadi agama itu aturan, ya aturan. Tapi kita tahu bahwa agama itu ada akidah, ada akhlak, ada syariat. Nah, konsep kasih sayangnya itu juga berbeda-beda. Kalau Kristen, kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau Yahudi, mata dibalas mata. Kalau Islam, kalau ada yang terbunuh, lawannya harus dibunuh juga. Asal kalau dia meminta maaf atau memberikan uang dariat itu itu dimaafkan. Jadi konsepnya Islam itu pidana bisa berubah jadi perdata. Ketiga konsep ini nggak bisa bertemu. Bagaimana konsep ini bertemu dalam suatu aturan yang bisa saling kompatibel gitu. Artinya begini, kalau orang Nasrani nyolok, dia masuk dalam akidah, syariat, dan akhlak Nasrani. Kalau Islam nyolok, dia masuk dalam akidah, syariat, dan akhlak Islam. Begitu juga Yahudi. Nah ini mungkin untuk kompatibel tuh sulit gitu. Makasih. Oke. Ini akan dijawab 20 menit lagi Pak. Kita menuju ke situ. Oh gitu. Ya. Nanti kita ke situ. Tapi anyway, untuk kita memahami itu, ada yang bawa Quran nggak? Boleh buka nggak surat 5 ayat 45 coba. Supaya kita ngerti dulu. Bagus Pak pertanyaannya, terima kasih. Very nice. Surat 5 ayat 45.
Ah itu mah ada terjemahannya, ada ya? Ada sih. Kalau nggak ngerti nanti. Oh ya. Cek. Al-Maidah ayat 45, Pak. Ibu ada, Bu? Tolong bacain aja. Ya. Ini kecil banget. Oh iya. Bisa? Sok, punten. Terjemahannya, Kang. Kami telah menetapkan bagi mereka dalam kurung Taurat, bahwa nyawa dalam kurung dibalas dengan nyawa. Nyawa dibalas dengan apa? Dengan nyawa. Oke. Terus? Mata dengan mata. Mata dengan mata. Dengan mata. Berarti ngebalas boleh nggak? Boleh. Tuh. Lanjut. Hidung dengan hidung. Telinga dengan telinga. Gigi dengan gigi. Dan luka-luka dalam kurung pun ada kisahnya. Kisos itu Dalam kurung konsekuensi balasan bahasa. yang sama. Dalam Tuh. kurung balasan yang sama. Tuh. Barang siapa melepaskan. Nah, tahan dulu. Semuanya ada apa tadi katanya? Kisosnya, konsekuensi, Ada betul? kisosnya. Oke. Sekarang saya tanya dulu. Kalau kita melalui atau ada dalam konteks yang namanya case, berarti di situ mau ngomong bahwa kalau kamu ngebales, oke. Betul nggak? Boleh kok mata dibalas mata. Betul nggak? Nah. Jadi kalau ngebales ini oke, tapi ada tapinya. Nah, lanjut Pak sedikit. Barang siapa melepaskan dalam kurung hak kisasnya. Tapi kalau kamu ngelepas hak balasmu gitu, lanjut. Maka itu dalam kurung menjadi penebus dosa baginya. Kalau kamu ngelepasin hak balasnya, kamu jadi timnya aku gitu kata Allah. Terus barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Kalau nggak ngikutin aturan berarti nggak nyolok gitu. maka mereka itulah orang-orang zolim. Sip. Berarti mau kisos, tampar pipi kanan tanpa bibir kiri, mau tadi membalas, kata kuncinya apa sih? Pengampunan dan welas asih. Betul nggak Bu, Pak? Itu Pak kira-kira. Jadi mau lewat jalur manapun, ujung dari puncaknya, kata kunci nanti di paling ujungnya adalah apa? Welas asih. Atau nanti ujung paling puncaknya adalah rahmatan lil alamin. Berarti kalau tadi bicara bahwa jalur A, jalur B, jalur C, itu jembatannya aja nggak kira-kira? Jembatan. Ibu bapak saya mau ke Bandung nih ya, boleh lewat puncak nggak? Boleh. Lewat Cipularang? Pakai wus? Tapi tujuan saya mau kemana? Masa saya ngomong, lewat puncak orang kafir? Masa begitu? Kan yang penting nyampe nya gitu. Gitu Pak kira-kira. Sehingga semua metodologi apapun yang tadi saya cerita, yuk kita melihatnya dengan halal, quote and quote. Tepat guna. Dikit nih. Jam berapa nih? Sip. Ibu bapak sampai sini oke? Sampai sini dapat sesuatu nggak kira-kira? Dapat ya? Nyolokin. Ingat ya ibu bapak ya, kita belajar bareng. Saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu sama ibu bapak, bukan mau ngajarin. Dan yang paling penting lagi ibu bapak, please jangan percaya omongan saya. Iya, saya nggak pengen dipercaya juga. Tapi serap, ada pengetahuan, buktikan gitu kira-kira. Sip ya? Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan untuk keterbukaan, ada side impact thinking yang di sebelah sini gitu. Nah kita belajar meluas gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Nah baru kita mulai. Bismillah. Nah, ya. Baru mulai Bu Pak ya. Oke, kan kita mau ngomongin tadi tentang basic tadi ngomongnya. Supaya nanti kita lebih getting clear melihat sesuatu. Nah, mic-nya dimatiin dulu gitu. Di mana ya? Matiin aja dulu Bu, punten. Sip.
Dah ya, nanti saya balik ke sini nih. Nah, sekarang kita masuk ke colokan listrik. Ya. 1 menit aja karena ini udah pas daerah sini. Ya. Yang paling sederhana sekarang antara Israel dengan Palestina. Apakah itu berarti Yahudi melawan Muslim? Itu urusan bisnis, Pak. Ya, udah gitu aja. Ya, nanti kita ngomong tentang itu. Tenang, Pak. Perang tuh urusan bisnis aja. Ya, karena kalau ada sesuatu yang menciptakan senjata harus ada marketnya. Gitu. Gitu sementara, Pak ya. Oke. Sekarang kita ngerti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Familiar nggak dengan kalimat ini, Bu? Yes. Cuman lagi-lagi karena believernya kebanyakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak nyolok ngerti, tapi yang penting diomongin aja. Pokoknya meninggal, baca ini. Mau ganteng anaknya, baca ini. Betul nggak, Bu, Pak? Iya. Mau cantik, baca ini. Betul nggak? Sok, ini mah pasti pada tahu. Mau ganteng, baca surat apa? Oh, pada tahu ya. Bener nggak? David Beckham ganteng nggak, Bu, Pak? Ganteng. Ibunya baca Yusuf nggak kira-kira? Belum tentu. Jadi kita terdoktrinasi dengan konteks yang namanya fadilah gitu. Sekarang saya tanya, Quran itu kita baca Quran mau dapat pahala atau mau dapat petunjuk? Quran itu kita pahala, kita petunjuk. Nah, supaya orang pada mau baca, diiming-imingi ada pahalanya gitu kira-kira. Oke? Karena kalau nggak ada iming-iming, orang malas ngerjainnya. Ibu bapak jangan lupa ya, basic desain kita sebagai manusia, kita makhluk komersil, Bu, Pak. Udah gitu aja. Kalau ada untungnya, mau. Kalau nggak ada untungnya, ngapain? Makanya semua basic design religion pasti ada punish and reward. Betul nggak? Tapi setelah sadar, oh ternyata bukan itu sih. Gitu. Jadi kalau sekarang masih nyari surga, pahala, nggak apa-apa juga sih. Tapi jangan-jangan listriknya nggak nyolok gitu. Ya, paham ya? Nah, berarti kalau ngomongin innalillahi, itu adalah fundamental statement yang disebut tentang innalillah, semua berasal dari Allah. Ibu bapak jangan lupa loh ya, Allah ini nama. Berarti kalau Allah ini nama, ada barangnya nggak kira-kira? Kok diam gini? Gini. Ini saya ngomong botol. Botol itu namanya atau barangnya? Nama yang merujuk kepada sesuatu. Betul nggak, Bapak? Nah, berarti setiap nama ada barangnya nggak? Nah, gitu. Maka tahu nama belum tentu tahu barang gitu kira-kira. Ya Bapak kalau pernah nonton film Shrek ya, ada si Donkey disuruh sama si Shreknya, Donkey, tolong cariin dong bunga warna ungu. Si Donkey oke, nyari aja. Lagi jalan dia mikirin, aduh andai aja saya tuh nggak buta huruf, nggak buta warna, gampang deh. Jadi dia jalan nyari warna ungu, tapi dia buta warna. Susah nggak nyarinya? Susah. Pak paham maksud saya? Dah. Berarti ada nama, ada barangnya. Makanya sifat Allah nomor 1 apa? Ahad mah Pancasila, Esa. Wujud. Baru kidam. Baru bako, mukhalafatul, lil hawadisi, kiamuhu, dan seterusnya. Betul? Maka konteks Allah sang wujud itu pasti ada sampingnya, nanti kita ngerti. Jadi alif lam lam ha ini nama bukan? Gini. Alif lam lam ha ini nama Allah atau Allah? Nama. Berarti merujuk kepada sesuatu, betul nggak Bu, Pak? Yes. Aduh ini oke Ibu Bapak? Paham ya? Nah, supaya gampang, nanti kita bahas ini dalam beberapa chapter ya. Saya mau ngegampangin gini aja.
Dia lagi merujuk kepada sesuatu yang disebut yang namanya sang sumber. Source. Nah itu sumber aja udah. Maka di tradisi lain ngomong nama sumbernya beda-beda. Jangan ribut. Kenapa? Cuman beda nama, dia lagi ngerujuk kepada sumber yang itu-itu juga sih sebenarnya. Orang Sunda bilang cai. Orang Inggris bilang water. Itu beda nama atau beda wujud? Nah, sekarang beda nama dengan wujud yang itu-itu lagi bisa berantem nggak orang? Nah gitu. Kenapa? Ikut-ikutan sih gitu. Gak ngerti masalahnya. Oke? Paham ya? Nah, berarti kalau innalillahi semua dari sumber yang sama, berarti sumbernya itu-itu juga nggak kira-kira? Iya dong. Semua dari sumber yang sama dan akan kembali ke sumber itu. Berarti seruangan ini sumbernya sama nggak? Nah, gitu. Tetangga? Orang yang di luar negeri? Sama. Kalau ngomongin sumber. Nah kalau orang udah nyolok ke listrik sumber, dia udah nyolok, dia akan melihat sumbernya. Bukan merek TV-nya, gitu loh Bu. Dia akan ngelihat listriknya, bukan drama yang dihasilkan sama TV-nya gitu. Tapi karena orang lupa bahwa TV itu nyala karena ada listrik, dia sibuk sama drama Korea yang ada di TV-nya gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Makanya di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Berarti kemana saja saya ngelihat, maaf nih ya, berarti sumbernya sama nggak? Orang yang resolusi tinggi, dia ngelihat listrik. Orang yang resolusi rendah, dia ngelihat drama gitu. Jadi ibu bapak, saya latihan sih. Saya udah berapa puluh tahun ini, belas lah ya, latihan selalu ngelihat siapapun, nggak ngelihat dramanya, nggak ngelihat jabatannya, yang saya lihat dianya yang ada di situ. Jadi saya rada-rada kerem untuk julidin dia, ngejelekin dia. Kenapa? Ya elah, ngapain ngejulidin dia? Kenapa? Karena ngejulidin dia berarti ngejulidin juga isinya. Gitu nggak Bu, Pak? Dan itu berhasil membuat saya lebih humble dari sebelumnya. Contoh, mohon maaf. Ya Bapak maaf ya, bisa nggak orang dihormati gara-gara pangkat bintang 4-nya, bisa nggak? Bisa banget. Berarti dia menghormati dramanya, betul nggak? Ininya udah lewat, udah nggak menjabat, nggak dihormatin lagi. Betul nggak? Berarti saat kita menghormati selain sumber, itulah yang disebut aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Maka merek-merek itu nanti namanya jadi ilah. Oke, sampai sini. Sip ya? Berarti seruangan ini sumbernya sama nggak? Nah, dalam tradisi Quran di surat 32 ayat 9, percikan sumber ini namanya ruh. Roh. Berarti kita semua roh bukan? Hah? Kita ini terdiri dari ruh. Gini. Dengerin dulu pertanyaannya ya. Kita ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh, yang mana? Kalau jawabnya jasad yang ditiupkan ruh berarti belum nyolok, udah gitu aja. Gini, kalau jasad yang ditiupkan ruh berarti yang jadi jasad ini menjadi primer, betul nggak Bu, Pak? Iya dong. Tapi kalau ruh yang dikasih jasad berarti yang primer apanya? Nah sekarang saya tanya, yang primer dalam hidup kita ruhnya atau jasadnya? Jelas ruhnya. Kan listrik tadi kita ngomong. Berarti pertanyaannya mana yang kendaraan, mana yang isi? Paham nggak? Gini. Yang namanya esensi, yang namanya sejati sering disebut dengan yang namanya fitrah.
Makanya waktu kita kemarin Ramadan kembali kepada jati dirimu. Sekarang saya tanya, jati diri itu berubah atau nggak berubah? Namanya juga jati, esensi. Berubah nggak kira-kira? Enggak dong. Sekarang saya tanya, tubuh fisik ibu bapak, badan ibu bapak, jasad ibu bapak berubah nggak? Berarti fitrah bukan? Kan analoginya fitrah itu sesuatu yang tidak berubah. Oke? Selalu ada, nggak pernah berubah, nggak pernah mengalami perubahan aja udah. Sebaliknya, yang non fitrah, yang bukan sejati itu pasti berubah. Nah sekarang saya tanya, diri sejati kita dalam perspektif ini loh ya, badan atau roh? Ruh, sip. Yang dimasukin, yang mana dulu ya? Ya. Jasad dulu, baru masukin ruh. Ya, nggak salah sih. Tapi premisnya adalah kita lagi ngomongin yang primer dan yang sekunder gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke. Gini. Jadi, Kalau ruh dikasih jasad, berarti ruh yang primer gitu. Oke? Tapi kalau jasad yang ditiupkan ruh, seakan-akan jasadnya yang primer gitu. Gitu Pak kira-kira. Nah, sekarang saya tanya, yang ilaihi rojiun, jasad atau ruh? ruh. Berarti yang primer jasad atau ruh? Berarti kita yang sejati itu ruhnya atau jasadnya? Sip. Pusing nggak nih? Kalau ini yang saya bilang di Quran tadi ya. Ya. Setelah aku sempurnakan kejadianmu, Aku tiupkan. aku tiupkan ruh. Betul. Jadi kejadian dulu. Betul. Berarti pertanyaannya yang membuat hidup jasadnya atau ruhnya? Ruhnya. Berarti yang esensinya? Ruhnya. Tapi yang duluan jasad. Saya nggak ngomong duluannya Pak. Oh ya tadi. Saya ngomongin Oke. mana primer, mana sekun. Ya, oke. Tapi saya tanya, sebelum ada jasad, ruh udah ada belum? Udah. Berarti yang duluan? ruh. Iya, jadi? Ruh. Mama nih makan pastel dulu Pak. Iya, coba stekernya dilihat gitu. Mantap. Mantap. Ya. Gimana Bu? Iya. Dalam genggaman nanti kita ngerti Bu. Nanti kita ngerti. Makan dulu. Makan dulu, sok. Biar nggak selek. Oke. Ini oke ya? Oke. Ibu bapak ini pelajaran TK loh. Ini kalau kita nggak ngerti ini repot aja. Nih ya, maaf ya. Orang tiba-tiba langsung sholat tapi nggak ngerti ini gitu. Makanya sholatnya nggak nyolok ke listrik. Jadi sholat, contoh. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Ada aja ya. Berarti dia bukan nyolok ke listrik tapi gerak raganya aja gitu. Kebiasaan tepatnya Pak. Kebiasaan. Kalau kebutuhan pasti sadar. Karena aku butuh. Jadi ini yang sekarang ini yang umum ya. Kalau ada masalah cari jalan keluar. Berarti salah itu ya. Cari jalan ke dalam ya. Betul Pak. Tapi nggak salah juga, nggak apa-apa kan dia belum ngerti. Belum nyolok. Oke. Maka dalam perspektif hidup, kalau ngomong ini nih, ibu bapak, yuk kita berhenti ngomongin benar salah. Kenapa? Yang ada benar dan kebenaran yang lain. Karena semua orang ngerasa benar masalahnya. Jadi nggak bisa kamu salah gini. Tar dulu, dia memang ngertinya begitu. Nah, saya komain dikit nih. Pak, makasih Pak. Ibu bapak paham ini ya, karena ini adalah mekanisme engineering diri. Setiap orang akan melakukan apa yang nyaman buat dirinya, udah gitu aja. Dan nggak bisa dirubah Bu, Pak. Sekarang saya tanya, bisa nggak kita ngerubah kenyamanan orang lain? Nggak bisa. Ibu bapak maaf ya, orang udah nyaman bego, nggak apa-apa, udah orang nyaman di situ kok, gitu. Jadi jangan berharap kalau dia nyaman di bego, pinter, nggak bisa. Udah aja. Kenapa? Orang akan berubah ketika dia mulai tidak nyaman.
Makanya bukan tugas kita ngerubah siapa-siapa, nggak bisa. Makanya bener. Daripada alih-alih ngeberesin orang lain, mending ngeberesin diri gitu. Daripada sibuk ngurusin dia, kamu tuh harusnya mending ngerti aja. Oh ngerti, emang begitu. Ini ada konotasinya dengan pepatah Jawa kuno. Ya. Jangan sekali-sekali mengajarin babi menyanyi. Tuh. Pertama, Kenapa harus babi, Pak? waste your time. Yang kedua, kasihan babinya. Betul. Mantap. Betul. Nah, sistem pendidikan kita mau monyet, mau ikan, tesnya sama, disuruh manjat pohon. Paham nggak maksud saya? Ikan jelas-jelas pinter berenang, monyet jelas-jelas pinter manjat pohon, anggapnya begitu. Tapi di pendidikan kita mau ikan, mau kambing, mau monyet, manjat pohon semuanya. Makanya nggak kembali kepada nature gitu. Paham ya Ibu Bapak ya? Oke. Jadi yang fitrah ruh atau jasad? Ruh. Karena jasad itu pasti berubah, maka dia tidak fitrah. Kalau berubah, ajeg nggak? Jangan berpegang kepada sesuatu yang nggak ajeg gitu. Maka jasad ini konteksnya materi. Ini non materi, fisik, non fisik. Berarti kita ini makhluk fisik atau makhluk non fisik? Dua-duanya. Fisiknya punya, non fisiknya juga punya. Yang lebih banyak itu fisiknya atau non fisiknya? Fisik. Gini, fisik itu kelihatan, non fisik itu nggak kelihatan, anggapnya gitu aja. Kita yang lebih banyak yang kelihatannya atau yang nggak kelihatannya? Fisik. Yang kelihatan. Yang kelihatan? Oh, saya mau nanya. Ibu Bapak pernah ngelihat jantungnya sendiri nggak? Paru-paru? Usus? 50 triliun sel? Otak? Sel-sel semuanya? Jadi lebih banyak mana? Yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Oh, tadi yang kelihatan, sekarang nggak. Ibu Bapak bisa ngelihat perasaan orang nggak? Bisa ngelihat emosi orang nggak? Bisa ngelihat pemikirannya nggak? Bisa ngelihat niatnya nggak? Berarti yang tertampak akan jauh lebih sedikit dari yang tidak tertampak. Maka yang tertampak itu cuma 1%. Anggap aja begitu. 99%-nya we don't know. Jadi kalau kita menilai berdasarkan penilaian ini, kita lagi melakukan buruk sangka. Kenapa? Aku cuma melihat yang 1%, yang ininya enggak gitu. Paham ya? Berarti kalau yang lagi jadi 1% nggak nyolok gitu kira-kira. Nah, dalam bahasa Quran yang tidak tampak disebut sesuatu yang goib. Makanya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil yu'minuna bil goib. Hati-hati sama yang tidak tertampak karena kamu nggak tahu perasaan, nggak tahu pemikiran, nggak tahu niat, nggak ngelihat isi. Yang kita lihat kecil banget. Ibu Bapak, nanti kalau kita ngomongin di konteks sains kita misalnya, ini black matter, quote and quote gitu ya, observable universe, kita tuh baru tahu 4% loh dari semua ini. Yang kita nggak tahu tuh, wah udah deh. Gitu. Nah, maksud saya, berarti kalau kita terlalu banyak ngurusin urusan-urusan di sini, ini nanti kaitannya sama identitas. Betul. Berarti kalau nyoloknya oke, ininya oke nggak kira-kira? Pasti. Tapi dia tidak terkoneksi, ininya quote and quote hanya mengikuti tadi yang kita cerita, ekspektasi atau keinginan. Nggak cocok tuh sama sistem hidup gitu.
Aspirasi itu kan cita-cita. Cita-cita. Iya. Itu memang bisa terlaksana. Atau tidak? Betul. Tapi kalau kita nggak punya cita-cita sama sekali. Oh jangan. Yang jangan nggak punya cita-cita, dan yang jangan lagi jangan terlalu ngarep cita-citanya kejadian. Udah gitu aja. Paham nggak maksud saya? Artinya kita hidup dalam wilayah proses. Awasnya udah ngerti gini, oh kalau gitu nggak usah punya cita-cita, nggak usah punya keinginan. Bukan. Justru setelah ngerti ini kita akan full power untuk apa ya? Untuk mencintai proses gitu. Full potensial bahasanya. Sampai sini oke? Jadi nggak boleh bikin target ya? Boleh Pak. Boleh. Yang jangan hidup di target. Saat saya bikin target dan saya hidup di target, saya hidup di masa depan terus. Khawatir, cemas, takut. Tanpa target kita nggak punya orientasi. Nih, orang sekarang tuh ngomong gini, udah hidup ngalir aja. Mau ngalir kemana orang nggak tahu arah alirannya. Gitu Pak. Dan yang paling penting lagi, ketika targetnya tidak sesuai keinginan, kata kuncinya terima, itu intinya. Karena begitu kita tidak menerima cita-cita, tidak menerima target, tidak menerima ekspektasi, penyakitnya ke dalam, kita akan melawan hidup namanya. Maka sekali lagi, masalah hidup cuma satu Bu, Pak. Keinginanku enggak kejadian, udah gitu aja. Betul nggak? Berarti yang bermasalah kejadiannya atau keinginannya? Berarti yang dirubah kejadiannya atau keinginannya? Nah, semua orang rata-rata keinginan yang nggak mau dirubah, pengen ini dirubah terus gitu, nggak bisa. Berserah Pak, berserah namanya. Nah, berserah itu menerima kenyataan, itu namanya berserah. Kalau pasrah, melawan atau menerima atau melakukan proses tanpa pengertian, itu namanya pasrah. Jadi Ibu Bapak maaf ya, sabar, ikhlas, tawakal, berserah, sama bego ini beda tipis 5-5-nya. Ya, rata-rata yang nomor 5 yang lebih sering, aku tuh sabar, enggak kamu bego aja sih, gitu. Dipukulin dia mulu, itu bego namanya. Jelas ya? Berarti sabar, tawakal dan seterusnya melakukan dengan knowledge. Nah, toh sabar tanpa knowledge jadi bego sih. Gitu. Jadi beda tipis antara orang bego sama orang sabar Bu, Pak. Oke? Sip? Satu lagi aja ya hari ini. Ibu Bapak sampai sini dapat sesuatu? Seenggaknya kita artikelnya dulu gitu. Oh. Nah, udah ya. Lembaran baru supaya lebih gampang. Jadi Allah lautan, ruh itu tetesan. Allah lautan, ruh itu ombak. Paham nggak? Ombak dan lautan misah nggak? Enggak, tapi begitu dia lagi jadi ombak, dia lupa dia adalah lautan. Makanya yang aneh begitu ombak saling kejar-kejar antara ombak sama ombak lain tanya, bro, lautan di mana ya? Nah, ya elah, emang lu asalnya dari mana gitu? Paham ya? Berarti ruh itu perci dari sumber. Berarti kalau lautan itu asin, gak perlu minum satu lautan untuk ngerasain asin. Satu tetes mewakili. Paham? Oke? Berarti di semua kita ini nih, ada wakilnya dia gak kira-kira? Nah itu stekernya. Tapi gimana mau masuk ke kesadaran ruh yang diurus jasadnya mulu gitu. Karena jasad nanti bentuknya materi, kenapa dia punya bobot, beban, gramasi? Maka ibu bapak, sorry to say, kalau orang hidupnya berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik. Kurang meruhani dia. Sibuk di sini mulu gitu. Padahal ini itu sementara. Yang pulang tuh ininya, bukan ininya.
Ini maksimal, anak kusir, beres. Berarti Bapak saya mau nanya, mohon maaf ya. Kalau kita adalah percikannya Allah, definisi mati, kita mulai ngerti. Mati adalah tubuh fisik yang sudah tidak berfungsi. Karena ini nggak pernah mati. Sementara banyak orang takut mati. Kenapa? Narasinya nyeremin. Nanti ya kalau mati akan ada jembatan kayak rambut dibelah 7. Didongengin gitu nggak? Nanti kalau jatuh dikesut ke neraka, api panas. Yang ngomongnya aja belum pernah. Betul nggak? Berarti semua korban narasi yang tidak melihat dalam konteks yang namanya realitas itu terjadi gitu. Jadi kayak tadi nih, mau A, mau B, ibu bapak itu narasi lah udah. Makanya kita perlu getting clear. Makanya kalau dalam tradisi Sunda, keren banget statement ini. Mati itu mulih kajati, mulang ke asal. Dari tanah kembali ke tanah, dari sumber, dari percikan kembali ke sumber. Sip ya? Berarti kematian itu transit nggak? Mati tujuan bukan? Bukan, tujuannya mau ilaihi rojiun. Nah, ciri-ciri orang yang udah rada nyoloknya bagus, denger mati happy, Bu. Itu bagus nyoloknya berarti. Jadi kalau kira-kira mati, udahlah, itu belum nyolok lah, jauh. Berarti dia masih sibuk dengan dramanya, dengan narasinya. Habis itu dipercaya lagi. Akhirnya sibuk perang kepercayaan. Dihadapkan dengan kenyataan, ditolak kenyataannya. Betul nggak Bapak? Berarti kepercayaan lama perlu diupdate nggak kira-kira? Iya, kepercayaan yang membatu namanya berhala. Makanya jangan menyembah berhala. Kita get into reality gitu namanya. Ya, terakhir, Ibu Bapak oke ya? Oke. Ya. Ini makanya. Ya. Itu fisik. Pak pakai ini Pak, supaya nyala. Bentar. Oh iya. Nah, sip, mana? Itu fisik bisa mati. Ya. Kalau roh menuju ke sumbernya. Ya. Terus kapan roh itu mati? Kapan roh itu mati? Iya. Belum pernah nggak tahu Pak. Belum pernah. Nah, udah nggak tahu aja. Ya. Kan belum tahu saya juga. Gitu. Sementara itu dulu. Iya. Tapi kalau nanti kita ngerti kalau Allah itu energi dan ruh itu adalah energi itu tidak pernah hilang, dia cuma bisa berubah bentuk. Makanya itu disebut fiha abada. Itu ada istilah reinkarnasi itu gimana? Itu nanti kapan-kapan kita bahas Pak, tenang. Ini listriknya belum nyolok, kita jangan ngomongin reinkarnasi dulu Pak, bahaya nanti ya. Nanti nyolok dulu Pak. Ya. Itu benar Abu mengenai kita tidak bisa menyalahkan orang. Nggak bisa Pak. Itu sampai hakim pun dalam memutuskan demi Allah yang Maha Kuasa. Iya. Jadi dia sendiri nggak bisa memutuskan. Iya betul Pak. Betul Pak. Jadi hukum itu pure. Yang tidak pure itu penegak hukumnya. Lo betul nggak? Baik. Sip ya Pak ya? Ya, terima kasih. Pak nggak usah bahas reinkarnasi dulu, mau kemana Pak? Udah di sini aja dulu ya, tenang aja Pak. Jangan aneh-aneh. Oke, terakhir ya Ibu Bapak ya. Nah, berarti source PLN listriknya dia. Sambungan stekernya ruh. Berarti meruh nyambung sama dia. Ruh diri sejati yang di cover oleh jasad. Berarti kalau mau nyolok ke sumber, lampaui jasad. Lampaui, bukan nggak penting, lampaui. Nah, sekarang saya tanya,
Ruh fitrah nggak? Fitrah sih. Kenapa? Sip nanti. Jasad non fitrah. Karena berubah. Bisa dibuktikan? Bisa. Ibu bapak ngaca 30 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Lebih lucu yang mana? Nah, semuanya begitu kok. Ya nggak apa-apa sih. Ada perubahan ya? Ada. Berarti yang namanya jasad itu tidak fix tapi variabel. Sekarang saya tanya. Seseorang melakukan amal soleh tadi, melakukan kebaikan, melakukan keburukan, yang menentukan ruhnya atau jasadnya? Bukan, diantaranya namanya jiwa. Nih, di sini. Jadi seruangan ini yang sama apanya? Ruhnya. Yang beda apanya? Dan jasad. Nah, instalan orang tua, lingkungan, pendidikan terinstal di mana? Di jiwa. Ini nih pusat instalan ada di sini. Jadi kalau jiwanya nggak beres, nggak nyolok ke ruh, nggak akan nyolok ke sumber gitu. Oke? Berarti semua orang yang beda ruhnya atau jiwanya? Berarti yang beda operating sistemnya atau aplikasinya? Nah, mau aplikasi namanya A, namanya B, terserah. Tapi nanti operating sistemnya balik ke sumber yang sama. Gitu. Berarti pertanyaan berikutnya, yang perlu diregulasi, jiwanya nggak kira-kira? Supaya nanti nggak lupa untuk nyolok ke ruh, gitu, ke sumber listriknya. Nah, nanti drama tuh ada di sini. Nah, pas saya mau kasih garis bawah ibu bapak. Bumi ini tempat sekolahnya jiwa. Atau lebih gampang lagi, bumi ini rumah sakit jiwa besar. Rumah sakit apa Bu Pak? Berarti semua penduduknya sakit dengan kadarnya masing-masing. Udah gitu aja. Jadi ibu bapak kalau ketemu orang nyebelin, ingat sesama pasien rawat jalan, udah gitu. Dia sakit, aku juga sakit. Jadi gampang maafin nggak? Gampang. Kenapa? Maklum semua orang perjalanan jiwanya beda-beda. Dengan caranya beda-beda. Dengan jatuh temponya beda-beda. Dengan jembatannya beda-beda. Semuanya lagi belajar. Makanya kalau kita sadar hidup ini adalah belajar, kata kunci dalam hidup disebut school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti guru. Kalau kita melihat semuanya guru, yang akan kita lakukan adalah mengambil pelajaran, bukan membenci. Makanya Imam Ali bilang, undur makola, wala tandur makola. Jangan lihat siapanya, lihat apanya. Karena ingat, musuh bersama kita masalah. Bukan siapa, tapi apa. Oke? Sip ya? Ibu Bapak ini baru 5%-an lah kira-kira. Di pelajaran TK kita, back to basic. Tapi seenggaknya, kalau udah mulai ngerti ini, maaf. Agama adanya di jasad, di jiwa, atau di ruh? Jiwa. Masa jiwa punya agama? Ibu bapak kalau ada orang Islam membuktikan dia Islam gimana caranya? KTP kan di sini urusannya. KTP-nya jasad Islam, jiwanya Islami. Berarti urusan jiwa itu urusan value, bukan identitas. Nah, ada orang yang bangga KTP-nya Islam, ngerasa langsung jadi free pass masuk surga gitu. Belum tentu. Makanya kalau ada doa, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Itu enggak? Kenapa mati ya? Oh, dia mati lah. Mati, colokan ini. Oh ya. Cek.
Cek. Ah udahlah. Sip. Jadi husnul khotimah syarat mutlaknya di jasad, di jiwa atau di ruh? Jiwa. Maka husnul khotimah itu di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Dan itu tidak ditentukan oleh KTP-mu gitu. Tapi ditentukan oleh kualitas jiwa. Oke. Nah, terakhir aja Ibu Bapak, yuk supaya kita bisa belajar bareng. Yuk rajin-rajin jiwanya diberesin. 1, jangan pelit. Dah. Berarti orang pelit sakit apa? Nah, ada orang pelit, ini orang gila. Yang nunjuknya pelit. Orang gila nunjuk orang gila. Tapi Ibu Bapak ngomong-ngomong orang gila disebut kita sama kita gila, dia juga ngelihat kita orang gila. Ya ini sama Bu. In reverse gitu. Yang kedua, pandai menahan amarah. Jangan marah-marah mulu gitu. Dan yang paling keren untuk ngomongin jiwa kita supaya kita terkoneksi nyambung, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Udah, itu aja dulu. Jadi maaf ya, kalau orang susah maafin orang, susah nyoloknya Bu. Jauh dari steker gitu. Tapi kalau dia udah bisa maafin, cetek. Nah, mulai itu. Ya, karena jiwanya penuh dengan kedengkian, kebencian, julid, dan lain-lain. Wah, susah nih. Si listriknya susah mati. Oke? Paham ya? Yes. Saya tanya terus ini. Pak, bentar. Pakai ini aja, Pak. Sip. Itu jiwa dan raga ya. Memang kalau kita nyanyi Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, Betul. bangunlah raganya. Betul. Tapi sekarang Ya. di negara Konoha itu terbalik, bangunlah raganya, Tuh. baru bangunlah jiwanya. Jiwanya nggak bangun-bangun, jangan-jangan, Pak. Terima Padahal kasih. tiap upacara kita diingetin ini. Iya. Betul ya Pak ya? Iya betul. Makasih. Yuk kita tepuk tangan dulu dong buat semuanya, keren ya hari ini pertanyaannya quality, responnya oke banget. Saya rasa cukup dulu ya Ibu Bapak ya. Ya udah jam 12 Bu. Ini diterusin juga tambah nggak ngerti, nanti udah segini aja dulu ya. Santai aja. Ibu Bapak ini ada rekamannya. Nanti next H-1, H-2 rekaman ini minimal ditonton 2 kali. Ya supaya nggak ngulang-ngulang. Karena kita mau nanti naik ke persen yang ke-6 gitu kira-kira. Ya, supaya kita nanti lebih dalam. Supaya nanti kita lebih getting clear untuk melihat apapun, mendengar apapun, dan memutuskan apapun. Gitu. Hatur nuhun, kita hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak hatur nuhun, mohon maaf lahir batin, Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanda Abu, semoga apa yang diutarakan dapat kita serap, kita mengerti, dan tentunya juga untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih juga kepada keluarga Bapak Wahyudi dan Ibu Kiki yang telah menyiapkan semuanya. Semoga bulan depan kita bisa ketemu lagi dan bisa banyak yang masih mau menanyakan kepada Nanda kayaknya. Ya. Silakan kalau sudah kita bisa sholat di tempat yang sudah disiapkan dan juga bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Oh iya. Pak, thank you Pak ya. Foto keluarga. Ya. Alhamdulillah.